Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nama saya Deviana Kopman. Pada video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 12 tentang pembelahan sel. Sebelum kita ke materi berikut ini adalah kompetensi dasar dan tujuan yang harus kita capai. Kompetensi dasar yang harus kita capai yang pertama yaitu mendefinisikan pembelahan sel, menjelaskan proses amitosis, menjelaskan proses mitosis, dan menjelaskan proses meiosis. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai itu siswa dapat berpikir kreatif, kritis, cermat, dan teliti dalam menjelaskan proses pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, pernahkah kalian mengamati persamaan ciri atau sifat dengan orang tua kalian? Entah dari bentuk mata, hidung, rambut, bahkan kulit. Kalau kalian pernah perhatikan, ada satu ciri atau sifat yang sama. Nah, yang jadi pertanyaannya, kok bisa sama? Setiap anak atau individu memiliki sifat atau ciri yang hampir mirip, bahkan sama. Nah, karena adanya ciri atau sifat yang diwariskan kepada anak-anaknya. Pewarisan sifat tidak lepas dari pembelahan sel. Selanjutnya kita masuk pada pembelahan sel. Pembelahan sel adalah sebuah proses di mana sel atau induk membelah dan membagi dirinya menjadi dua atau lebih sel anakan. Pembelahan sel dibagi menjadi tiga pembelahan. Yang pertama yaitu amitosis, yang kedua yaitu mitosis, dan yang ketiga meiosis. Selanjutnya kita masuk pada tahap pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis dikenal juga sebagai pembelahan biner. Pembelahan amitosis adalah pembelahan tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu atau terjadi secara langsung. Pembelahan sel ini terjadi pada reproduksi prokariotik, seperti bakteri, amoeba, alga biru, organisme yang bersel satu. Nah, ini adalah pembelahan amitosis pada bakteri. Yang pertama, kromosom bakteri menempel pada membran plasma, dan yang kedua, kromosom mengalami replikasi selama sel tumbuh sampai seluruh kromosom selesai bereplikasi, dan yang ketiga, sel mulai mengalami pembelahan, dan yang keempat, pada akhir ini proses terbentuk menjadi dua sel anakan. Selanjutnya itu pada fase mitosis. Pada fase ini terjadi dua proses pembelahan, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Ada beberapa tahapan fase mitosis. Yang pertama yaitu profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatik membentuk kromosom, dan yang kedua yaitu metafase. Pada tahap ini, benang-benang spindel atau mikrotubulus mulai terbentuk secara teratur seperti kumparan. Dan yang ketiga yaitu anafase. Pada tahap ini, benang-benang spindel atau mikrotubulus mulai memendek. Selanjutnya pada tahap anafase. Pada tahap ini, benang-benang spindel atau mikrotubulus mulai memendek. Yang terakhir yaitu telofase. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir karyokinesis, di mana terjadi proses-prosesnya, antara lain yaitu anak inti atau nukleus dan membran inti mulai terbentuk. Benang-benang spindel atau mikrotubulus menghilang. Dan pada tahap telofase ini diakhiri dengan proses sitokinesis. Kita masuk pada pembelahan yang ketiga, yaitu pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi. Nah, pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel melalui tahapan-tahapan pembelahan yang hampir sama dengan pembelahan mitosis. Perbedaan pembelahan mitosis dengan meiosis adalah pembelahan meiosis terjadi dua kali pembelahan. Pembelahan meiosis ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu meiosis 1. Meiosis 1 ada mengalami beberapa tahapan lagi, yaitu interfase. Pada tahap ini, replikasi DNA dan mempersiapkan untuk melakukan pembelahan, di mana terjadi peningkatan energi cadangan. Dan yang kedua, profase 1. Nah, pada profase ini dibagi menjadi beberapa fase, yaitu likoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Selanjutnya pada metafase 1. Pada metafase 1, pada tahapan ini benang-benang spindel atau mikrotubulus melekat pada sentromer kromosom menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya pada anafase 1. Anafase 1 itu pembelahan ini kromosom homolog ditarik ke benang-benang spindel ke arah kutub pembelahan, dan setiap kutub memiliki satu set kromosom. Dan selanjutnya yaitu telofase 1. Telofase 1 itu benang-benang spindel
atau mikrotubulus menghilang dan sentriol mengganda menjadi 2. Selanjutnya kita masuk pada meiosis 2. Nah, sebelum pada tahap pembelahan meiosis 2 berlangsung diawali dengan tahap interkinesis. Sebelum pada pembelahan meiosis 1 telah terbentuk sel anakan haploid dengan kromosom yang masih berisi sepasang kromatin. Pada meiosis 2 ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu profase 2. Benang-benang kromatit berubah kembali menjadi kromosom yang terdiri dari sepasang kromatit yang telah melekat di setiap sentromer kromosom. Dan yang kedua yaitu profase 2. Benang-benang spindel sudah terbentuk dan salah satu ujungnya melekat pada sentromer dan ujung lainnya membentang menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Selanjutnya pada anafase 2. Nah, pada anafase 2 benang-benang spindel menarik kromatit menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Selanjutnya pada tahap telofase 2, yaitu tahap akhir. Benang-benang spindel menghilang dan kromatit yang telah tertarik ke kutubnya berubah kembali menjadi benang-benang kromatit. Tadi penjelasan mengenai pembelahan sel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf